Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kita baru saja mendapat suguhan dari kantor Wapres berupa pos pengaduan lapor Mas Wapres. Ini satu tempat mengadu bagi rakyat kepada Mas Wapres ini, kepada Mas Gibran yang baru saja beberapa minggu lalu dilantik sebagai Wapres. Sebenarnya tentang pos-pos pengaduan seperti ini tidak lagi mengejutkan, karena selama ini berbagai pos pengaduan telah banyak di institusi pemerintah kita. Di kantor bupati, di kantor wali kota, di kantor gubernur, banyak kita melihat ada pos-pos pengaduan. Yang jadi persoalan sekarang ini, pengaduan yang disampaikan oleh rakyat ini, apakah ada implementasinya? Apakah tidak hanya untuk diarsipkan saja? Tentang pos pengaduan Wapres ini, ada satu hal yang mengejutkan, yakni adanya pengaduan tentang Pupu Papa, akun yang isinya menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan Presiden Prabowo dengan kata-kata jorok, dengan kata-kata tidak pantas. Dan menurut penelusuran seorang pakar telematika, Roy Suryo, dia menyatakan 99,9% akun Pupu Papa ini dimiliki oleh sang Wapres yang namanya Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang membuka pos pengaduan. Dan persoalan akun Pupu Papa ini diadukan oleh rakyat kepada pos pengaduan ini. Bagaimana menurut sahabat BN? Nanti tolong beri komentar di laman ini. Sama-sama kita berpartisipasi kepada persoalan Pupu Papa ini, agar benar-benar persoalan ini menjadi terang benderang. Persoalan akun Pupu Papa ini, rakyat tentu berharap bisa nanti sampai ke pengadilan. Ketika persoalan Pupu Papa ini sampai kepada pos pengaduan yang dibuka oleh Wapres Gibran ini, kita berharap nanti Gibran menjawabnya ke media terang benderang. Sahabat BN, kita baca berita tentang hal ini supaya lebih bersemangat kita membedahnya. Media Indonesia menurunkan berita di bawah judul "Warganet ramai-ramai adukan akun Pupu Papa ke lapor Mas Wapres, _2, tangkap pelakunya Mas." Program lapor Mas Wapres yang diusung Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapatkan berbagai respon dari publik. Beberapa di antaranya bahkan menyinggung soal akun Pupu Papa. Di akun Instagramnya @Gibran_Rakabuming, beberapa hari lalu dia memposting program lapor Mas Wapres mulai dibuka Senin 11 bulan 11 setiap pukul 8 WIB pagi sampai pukul 14 WIB siang. Berdasarkan keterangan dalam poster tersebut, pengaduan dilakukan dengan datang secara langsung ke Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebun Sirih nomor 14 Jakarta Pusat, atau disampaikan melalui kontak WhatsApp 081117042207. Saya ulangi lagi, 081117042207. Unggahan itu mendapat
beragam komentar. Salah satunya netizen menanyakan bagaimana cara mengadukan akun Pupu Papa. Misalnya seorang dengan akun @wisnu_pring menulis, kalau mau laporin akun Pupu Papa, bisakah? Akun lainnya @farid menulis, usut akun Pupu Papa. Sementara akun @almi menulis, lapor mas, itu ada yang ngata-ngatain presiden kita dengan nama Pupu Papa. Tolong segera diusut dan ditangkap pelakunya mas. Komentar itu tentunya bentuk sindiran untuk Gibran karena pemilik akun Pupu Papa selama ini dituduhkan ke dirinya. Meski belum ada bukti, pemilik akun Pupu Papa masih jadi polemik. Kebanyakan posting akun Pupu Papa dibuat dalam kurun 2014 saat mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto masih jadi lawan politik Joko Widodo pada pemilihan presiden. Akun Kaskus Pupu Papa masih mengunggah komentar negatif terkait dengan Prabowo hingga 2019. Gibran banyak diburu jurnalis untuk mengonfirmasi kepemilikan akun yang dinilai barbar oleh publik tersebut. Namun, putra sulung Presiden Jokowi itu tidak menjawab tegas, membantah atau mengiyakan perihal akun Pupu Papa. Lah mbuh, takono sing duwe akun. Tidak tahu, tanya sada pemilik akunnya. Ujarnya singkat sambil berlalu di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 10 bulan 9. Sahabat BN tentu menarik ini. Kenapa dikatakan menarik? Bagaikan senjata makan tuan ini. Atau nyaris seumpama menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Akun Pupu Papa ini menyeret nama Gibran sang wapres. Dan yang membuat pos pengaduan ini juga sang wapres Gibran. Tetapi satu hal yang penting sahabat BN, ini dapat kita maknai, kita ambil hikmahnya bahwa seorang pejabat sekarang ini, seorang pemimpin yang dipercaya mengelola negara sekarang ini tidak bisa lagi main-main dengan kebersihan dirinya. Kalau dirinya berkarat, kalau dirinya tidak bersih, atau setidaknya kalau pada dirinya banyak isu-isu negatif, hati-hatilah jadi pemimpin. Kalau tidak nanti akan jadi bulan-bulanan publik. Karena itu, terkait dengan akun Pupu Papa yang menyeret nama Gibran ini, sudah seharusnya ini mendapat kepastian tentang duduk persoalan akun Pupu Papa ini. Kalau perlu, kepastiannya di pengadilan. Pengadilan yang memastikan duduk persoalan akun Pupu Papa ini. Sama juga dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Pak Joko Widodo, yang sampai sekarang ini masih juga nyaris belum tahu duduk tegak persoalannya. Harusnya pengadilan telah bisa memastikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Harusnya telah ingkrah di pengadilan sampai ke tingkat paling akhir supaya rakyat bisa mendapatkan kepastian kebenaran. Demikian juga dengan akun Pupu Papa ini. Harusnya akun Pupu Papa ini telah bisa dipastikan duduk persoalannya. Apakah akun ini memang pemiliknya Gibran ataukah tidak Gibran pemiliknya? Tetapi kalau dalam kondisi sekarang, tentu kita publik, rakyat bergantung kepada kebenaran dari pakar-pakar telematika, dari pakar-pakar IT, sebab mereka lah yang paling menguasai tentang persoalan digital,
sepanjang hakim belum menokokkan palu, memponis tentang ini, publik tetap akan berpegang kepada pendapat pakar, pada pendapat para ahli. Kalau seorang pakar, Roy Suryo, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil penelusurannya, sesuai dengan keahlian yang ada padanya, 99,9% akun Fufu Fafa ini milik Wapres Raka Buming Raka. Tentu saja rakyat akan berpegang di situ, publik akan berpegang di situ. Artinya 99,9% memang akun Fufu Fafa itu adalah clear, loud and clear, bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Ya gitu. Kenapa? Karena ada dua hal yang bisa kita dekatkan. Pendekatan secara sosio-teknikal atau pendekatan secara pure technical. Sosio-teknikal adalah kita melihat bagaimana cara menulis seseorang. Gaya menulis seseorang itu nggak pernah berubah. Ya gitu. Karena dia menulis di satu part, kalimat dia menuliskan yang itu YG, menulis apa itu sama. Ya, jadi itu clear betul ketika akun dia yang lain, yaitu Cilipari Catering, itu adalah dengan menuliskan dengan gaya bahasa sama. Bahkan beberapa akun ini selalu berhubungan. Artinya ketika Cilipari mention akun Raka Gunarli, dan juga ketika Raka Gunarli mention akun @rkgbrn, dan menariknya Fufu Fafa juga mention akun yang sama. Kalau Kaisang Pangarep adiknya itu mention juga untuk Raka Gunarli. Jadi artinya ini clean. Dan secara teknikal, pure technical adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Anonymous ya, yang dia mencoba kemudian untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan. Ya 089 sekian yang belakangnya 33, itu ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency, kemudian dimasukkan email yang digunakan, emailnya dimasukkan Cilipari, langsung terhubung ke Fufu Fafa. Dengan demikian, begitu Gibran Wapres membuat pos pengaduan, itu yang tampak oleh rakyat pengaduannya yang paling menonjol atau yang sangat menarik bagi publik. Sekarang tinggal lagi Gibran selaku Wapres tentu harus menindaklanjuti pengaduan, laporan ataupun pertanyaan yang sampai ke pos ini. Kalau ini nanti tidak ada implementasinya, maka rakyat tidak akan percaya dengan pos-pos pengaduan seperti ini, kecuali hanya untuk pencitraan. Rakyat tentu ingin sesegera mungkin Wapres Gibran menindaklanjuti secara nyata dan melaporkan kembali kepada rakyat secara gamblang, secara terang benderang, tentang apa tindakan Wapres sekaitan dengan pengaduan rakyat, laporan rakyat, pertanyaan rakyat tentang Fufu Fafa yang sampai ke pos pengaduan Wapres ini. Rakyat menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.